Peristiwa sejarah tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan PETA di Blitar. Jepang lagi enak-enaknya ngatur, tiba-tiba PETA di Blitar bilang, "Udah cukup." Dipimpin Shodancho Soeprijadi, mereka ngelawan dengan semangat membara. Sayangnya Jepang masih kuat, jadi akhirnya mereka kalah. Tapi semangatnya nggak pernah mati. Jepang kayak nonton trailer kemerdekaan Indonesia yang bakal tayang beberapa bulan lagi. 1946, Indonesia keluar dari Uni Belanda Indonesia. Belanda ngajak Indonesia gabung klub eksklusif namanya Uni Belanda Indonesia. Indonesia masuk sebentar, lihat isinya, terus bilang, makasih deh, gak dulu. Akhirnya cabut sendiri, bubarlah Uni itu. Kayak orang datang ke pesta, lihat gak ada makanan enak, terus pulang sendiri. 1949, peluncuran 24 satelit GPS pertama. Dulu nyasar tuh hal biasa, tanya orang malah makin bingung. Tapi tahun 1949 GPS lahir. Satelit-satelit dikirim biar orang gak lagi nyasar ke rumah mantan pas cari alamat rumah baru. Sekarang udah ada GPS, tetap aja nyasar. Karena masalahnya bukan di teknologi, tapi di orangnya. 2009, YouTube diluncurkan. Dulu kalau mau terkenal harus ikut audisi TV. Sekarang tinggal rekam video, upload ke YouTube, boom, bisa jadi artis. Tapi ya awal-awal YouTube isinya video kucing sama orang jatuh dari sepeda. Nggak ada yang nyangka 10 tahun kemudian bakal ada orang kaya gara-gara mukbang dan unboxing barang. 2024, pemilu Indonesia dengan 3 paslon. Tahun ini Indonesia pemilunya seru, 3 paslon, 3 gaya. Ada yang serius banget, ada yang santai, ada yang kayak temen kita yang nggak pernah nyerah walau udah kalah berkali-kali. Rakyat makin kreatif, debat di medsos lebih heboh dari debat aslinya. Dan akhirnya, seperti biasa, siapapun yang menang, warganet tetap yang paling heboh. 748, Revolusi Abbasiyah. Abu Muslim Khorasani datang ke Merv, kayak ketua OSIS baru yang langsung bikin gebrakan. Bani Umayyah masih santai, tiba-tiba diserang, panik. Revolusi Abbasiyah pun resmi dimulai. Ini kayak take over perusahaan startup. Yang lama nggak sadar udah dipecat, yang baru langsung pegang kendali. 1014, Henry dari Bavaria dinobatkan. Paus Benediktus XIV pasang mahkota ke Henry dari Bavaria, resmi jadi Kaisar Romawi Suci. Henry girang, tapi juga mikir, suci-suci begini tetap aja kerjanya perang melulu. Romawi Suci tuh kayak grup band lama, namanya masih keren, tapi personelnya udah ganti semua. Korput Balam, Henry IV dikucilkan. Henry IV dikasih kartu merah sama Paus Gregorius. Bukan karena VR, tapi karena kebanyakan ngatur gereja. Henry panik, langsung cari cara biar diampuni. Ini kayak di-remove dari grup WhatsApp keluarga, terus harus minta maaf ke admin biar bisa join lagi. 1130, Paus Innocentius II terpilih. Paus Innocentius nggak belum naik jabatan, tapi bukan berarti hidupnya santai. Karena ternyata ada paus tandingan. Kayak ketua RT baru yang tiba-tiba ada warga bikin RT tandingan karena nggak setuju. Akhirnya dua kubu ini perang argumen, bikin gereja pusing 7 keliling. Terbaru 1949, pembantaian Strasbourg. Masa di Strasbourg ngamuk tanpa alasan jelas. Akhirnya orang Yahudi jadi korban. Di era sekarang, ini mirip netizen ngamuk di Twitter tanpa cek fakta dulu. Zaman boleh berubah, tapi manusia masih suka nyari kambing tuh hitam kalau ada masalah. Batus, Richard Tiba meninggal di penjara. Richard Dreyfus kayak tokoh utama film thriller yang endingnya tragis. Mantan raja ini dibiarin kelaparan di Kastil Pontefract. Kayak ditinggal teman di warteg tapi lupa bawa dompet. Henry dari Bolingbroke sih bilang nggak nyuruh, tapi ya siapa yang percaya? Binde Susbeku, dekret paksa Granada. Penguasa Katolik Spanyol bilang ke Muslim di Granada, pindah agama atau minggat. Ini kayak disuruh ganti provider karena ada promo baru. Sayangnya ini bukan soal paket internet tapi hidup dan mati. Banyak yang kabur, sisanya bertahan sambil pura-pura setuju. 1932, eksekusi Tangak Suan II.
Tangak Suandu mikir, mungkin gue bisa nego sama Spanyol. Tapi ternyata Spanyol udah punya agenda lain, take over total. Ini kayak startup kecil yang diajak merger sama perusahaan gede. Tapi pas deal selesai, foundernya malah dipecat secara permanen. 1996, Thomas Cranmer dinobatkan bidah. Cranmer mungkin mikir dia udah bikin reformasi gereja yang keren. Tapi gereja bilang, nope, lo bidah terus langsung diadili. Ini kayak influencer yang dikira bawa perubahan, tapi akhirnya kena cancel culture gara-gara opini yang gak populer. 1995, pemberontakan Mapuche. Klan Taru dan suku Mapuche muak sama Spanyol. Mereka bilang, udah cukup kolonialisme ini, dan langsung bangkit. Sayangnya Spanyol gak gampang digulingin. Ini kayak orang buka warung kecil di sebelah minimarket. Lawan berat, tapi tetap dicoba. 1908, bendera Amerika dihormati. USS Ranger lewat di laut, terus kapal Prancis kasih tembakan kehormatan. Orang Amerika terharu. Wah, diakui dunia. Ini kayak pertama kali akun kecil Twitter di-retweet artis terkenal, langsung gak bangga, padahal baru sekali. 9, James Cook dibunuh. Bungsang, jopu membukumpu nantu tututudui. Cook lagi eksplorasi Hawaii, dikira mau ngeklaim tanah lagi. Warga lokal bilang, udah cukup penjajah, dan habislah dia. Ini kayak orang asing datang ke kampung, terus tiba-tiba ngaku kepala desa. Warga langsung ngamuk. 1904, pemberontakan Serbia pertama. Karađorđe bilang, udah cukup kita dijajah Utsmania, langsung ngajak rakyatnya perang. Sayangnya Ottoman masih kuat. Ini kayak murid protes ke guru biar nggak ada PR, tapi malah dikasih ujian dadakan. 1949, foto pertama Presiden AS. James Knox Polk jadi presiden pertama yang difoto. Dia pasang gaya serius karena belum ada filter Instagram. Kalau zaman sekarang pasti udah ada versi polos dan glowing ala selebgram. 1895, Texas connect ke telegraf. Warga Texas akhirnya bisa gosip nasional setelah kabel telegraf nyambung ke New Orleans. Dulu info lambat kayak nunggu buffering di internet doji. Sekarang bisa update kejadian lebih cepat, walau tetap nggak secepat netizen Twitter zaman sekarang. 9, Oregon jadi negara bagian US. Oregon akhirnya resmi gabung Amerika Serikat. Warga lokal mungkin mikir, akhirnya kita punya KTP Amerika. Tapi tetap aja negara bagian lain masih suka lupa kalau Oregon ada. 1876, Bell versus Gray dalam hak paten telepon. Bell buru-buru patenin telepon, Gray juga ngajuin di hari yang sama. Ini kayak dua orang nge-tag username unik di media sosial, yang menang duluan yang dapat. Bell berhasil, Gray. Ya, lebih baik coba lain kali. Lebih. 1809, Perang Pasifik dimulai. Chili tiba-tiba masuk ke Antofagasta. Bolivia kaget. Loh, ini kota gua. Chili, sekarang enggak. Akhirnya Bolivia kehilangan akses ke laut. Ini kayak lagi punya rumah kontrakan, tahu-tahu tanahnya udah dijual ke orang lain. 1900, Perang Boer Kedua. Pasukan Inggris nyerang negara bebas Oranje. Inggris tuh kayak anak sok jago di sekolah, udah menang di mana-mana, gak masih aja pengen nambah wilayah. Orang Boer bertahan mati-matian kayak mahasiswa lagi ujian open book, tapi tetap nggak ngerti. 1911, Arizona jadi negara bagian. Arizona akhirnya gabung ke Amerika. Warganya mungkin mikir akhirnya kita resmi, tapi negara bagian lain cuma oke, selamat ya. Ini kayak orang akhirnya di-accept masuk grup chat, tapi nggak ada yang nyapa. 1918, Uni Soviet pakai kalender Gregorian. Uni Soviet ganti kalender dari Julian ke Gregorian. Ini kayak orang yang telat sadar kalau jam di rumahnya masih WIB, padahal udah pindah ke WITA. Semua jadi bingung. Ini tanggal berapa sih? 11. Perang Polandia Soviet dimulai. Polandia sama Soviet ribut. Polandia mau ambil alih wilayah, Soviet juga nggak mau kalah. Ini kayak dua anak rebutan kursi kosong di bus, padahal masih ada bangku lain, tapi tetap harus ribut. 1924, IBM resmi berdiri. Awalnya nama panjang banget, Computing Tabulating and Recording Company. Terus mereka sadar, ribet amat. Akhirnya dipendekin jadi IBM.
Kalau zaman sekarang, pasti netizen bakal protes. Tolong dong singkat, biar gampang ngetik di Twitter. 1929, pembantaian hari Valentine. Mafia di Chicago ngerayain Valentine bukan dengan coklat, tapi peluru. Al Capone kasih kado ke musuh-musuhnya. Eksekusi massal. Ini kayak rival bisnis di TikTok yang perang komentar, tapi versi dunia nyata dan jauh lebih brutal. 1910, Perdana Menteri Spanyol mundur. Jenderal Berenguer resign, terus diganti Laksamana Aznar. Ini kayak bos yang capek urusin kantor, terus kasih jabatan ke temennya. Bedanya kalau di kantor biasa, resign tinggal kasih surat. Kalau di politik, harus siap digosipin seumur hidup. 1941, Rommel mendarat di Tripoli. Jerman kirim Rommel ke Libya buat bantu Italia. Ini kayak temen yang sering bikin masalah di sekolah, terus manggil kakaknya buat bantuin. Sayangnya kakaknya juga sama bandelnya. 1942, pertempuran Pasir Panjang. Tentara Inggris dan Melayu lawan Jepang di Singapura. Jepang menang, Inggris kabur. Ini kayak tim futsal yang kebanyakan strategi, tapi pas main malah bingung dengan sendiri. Hasilnya babak belur. 65, pemberontakan PETA di Blitar. Soe Prijadi dan teman-temannya ngamuk ke Jepang. Ini kayak anak magang yang bosnya terlalu galak, terus memutuskan, udah kita take over perusahaan aja. Sayangnya rencananya nggak semulus itu. 1946, ENIAC komputer pertama ditampilkan. Dulu komputer segede kamar, sekarang segede kantong. Orang yang pertama kali lihat ENIAC pasti mikir, wah canggih banget. Padahal kalkulator HP zaman sekarang masih lebih kuat dari komputer segede lemari itu. 1949, Knesset Israel gelar sidang pertama. Parlemen Israel resmi buka sesi. Para anggota debat panas, kayak anak-anak tongkrongan lagi ngeributin siapa yang bayar duluan. Bedanya, ini beneran menentukan nasib negara. 1950, Cinderella dirilis Disney. Film ini bikin semua orang percaya sepatu kaca bisa bawa jodoh. Padahal di dunia nyata, sepatu lecet dikit aja udah nggak nyaman. Terus, siapa yang pergi ke pesta pakai sepatu kaca? Itu bukan fashion, tapi tantangan keselamatan. 1986, Indonesia. Keluar dari Uni Belanda Indonesia, Indonesia bilang, udah cukup, kita jalan sendiri ke Belanda. Ini kayak anak kos yang akhirnya nggak mau diatur ortu lagi, terus pindah ke kontrakan sendiri. Susah sih awalnya, tapi lebih bebas. 1961, unsur kimia lawrensium ditemukan. Ilmuwan di California nemu unsur baru. Pasti awalnya mereka debat, kasih nama apa ya? Untung nggak dikasih nama aneh kayak unobtainium di film-film fiksi. 62, Jackie Kennedy kasih tur Gedung Putih. Ibu negara Amerika kasih tur TV pertama di Gedung Putih. Ini kayak vlog room tour pertama tapi versi presiden. Kalau zaman sekarang pasti udah ada hashtag White House Aesthetic. Dan sakit sisis. Dolar Australia desimalan. Dulu mata uang Australia masih pakai sistem kuno. Akhirnya mereka bilang, udah deh pakai desimal aja biar gampang. Ini kayak orang yang akhirnya belajar pakai kalkulator setelah bertahun-tahun ngitung manual. 9. Duta Besar ASS diculik di Afghanistan. Militan nyulik Duta Besar ASS, terus negosiasi gagal. Polisi gercep tapi malah kena tembak-tembakan. Ini kayak Sandera di film action, tapi sayangnya ini kejadian beneran. Terus 9. Satelit GPS pertama diluncurkan. GPS pertama kali dipasang di luar angkasa. Dulu orang pakai peta kertas, sekarang tinggal buka HP. Tapi anehnya, meskipun ada GPS, masih ada aja yang nyasar. 9. Fatwa Salman Rushdie. Ayatollah Khomeini ngeluarin fatwa buat Salman Rushdie. Ini kayak debat netizen, tapi levelnya udah sampai dunia nyata. Bedanya, kalau di Twitter paling cuman kena cancel culture. Belah, Voyager 1, foto titik biru pucat. NASA fotoin bumi dari jauh banget hasilnya, cuman titik kecil. Ini kayak selfie, tapi pakai kamera paling ngezoom seumur hidup. Terus Carl Sagan bilang, itu rumah kita semua, mendadak semua jadi mellow. Melapa, SM Entertainment berdiri. K-pop mulai naik daun setelah Lee Suman bikin SM Entertainment. Awalnya cuma kecil, sekarang boyband dan girlband dari sini udah kayak dewa di panggung dunia.
Netizen cuma bisa bilang, respect pak. 8. Kecelakaan kereta di Kamerun. Kereta minyak tabrakan, orang-orang datang buat ngambil minyaknya. Tapi satu orang iseng nyalain api, boom. Ini kayak main game survival, tapi real life dan tragis banget. 2000 near Shoemaker orbit asteroid. Pesawat luar angkasa berhasil orbitin asteroid. Orang NASA pasti bilang, yes berhasil, tapi asteroidnya cuman diem aja, gak peduli, kayak gebetan yang gak peka. 2004, waterpark Moskow runtuh. Orang lagi asik main air, tahu-tahu atap roboh. Ini kayak wahana yang jadi ekstrem tanpa direncanakan. Serem sih, tapi kalau di film Hollywood pasti dikasih slow motion dramatis. 2006, YouTube diluncurkan. Sekelompok mahasiswa bikin platform video. Awalnya buat share video biasa, sekarang jadi tempat tutorial, mukbang, dan vlog. Coba bayangin kalau YouTube nggak ada. Kita semua pasti masih nanya di forum, gimana cara ngupas mangga dengan benar. 2008, TV One resmi berdiri. Dulu namanya La TV, terus rebranding jadi TV One. Ini kayak orang yang ganti username biar keren. Untung nggak jadi TV2 atau TV Next Level. Bisa-bisa malah dikira channel gaming. 2011, kerusuhan Bahrain. Warga protes ke pemerintah. Ini kayak demo besar-besaran di stadion, tapi yang dituntut bukan skor bola, melainkan demokrasi. Hasilnya, ya, sejarah yang masih terus berjalan. 2012, Steam rilis di Linux. Gamer Linux akhirnya bisa nikmatin Steam. Ini kayak anak yang dari kecil nggak boleh jajan di kantin, terus tiba-tiba dikasih akses makan gratis sepuasnya. 2015, Minutes Before Midnight dibentuk. Band Jakarta ini mulai berkarya. Fans pasti bilang, akhirnya band yang gua tunggu-tunggu. Kalau zaman sekarang, pasti debutnya langsung trending di Twitter. 2024, Pemilu Indonesia. 3 paslon bersaing, rakyat sibuk milih. Media sosial rame kayak debat warung kopi, tiap kubu ngejaga jagoannya. Siapapun yang menang, yang pasti meme politik gak akan pernah habis. Sejarah itu bukan cuma soal tanggal dan nama tokoh, tapi juga soal pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dari kisah-kisah ini, kita belajar tentang perjuangan, keberanian, momen-momen penyesalan, dan tentu aja usaha buat jadi lebih baik. Mungkin lo mikir, terus kenapa gue harus peduli? Nah, karena yang terjadi di masa lalu itu bentuk awal dari dunia yang kita tinggali sekarang. Dan siapa tahu besok atau lusa lo yang bakal nulis sejarah baru. Gimana menurut lo? Mana cerita yang paling bikin lo mikir, wah gokil juga? Kasih tahu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat cerita sejarah gokil lainnya. Gua pamit dulu, sampai ketemu di episode berikutnya. Stay curious, stay smart, and keep learning.